Jangan lupa subscribe RS Channel agar lebih semangat membuat konten-konten yang lebih bagus. Masa kecil Yao Chen, nama asli dari Yao Lao. Di dalam Central Plains terbentang pegunungan Sennong. Saat senja, cahaya api menyala di awan. Pegunungan ini membentang bermil-mil, dan sebuah kota yang ramai dibangun di atas gunung tinggi tertentu. Puncak gunung telah diratakan oleh orang-orang, dan kota metropolis besar yang memancarkan udara energi telah dibangun di atasnya. Ini adalah tanah leluhur klan Yao di mana kebanyakan orang memiliki nama keluarga yang sama yaitu Yao. Hanya ada beberapa pengecualian untuk ini, seperti murid, hubungan dekat, atau beberapa kerabat jauh. Peduli asal mereka, untuk dapat hidup di tanah leluhur klan Yao berarti Anda memiliki hubungan yang tak terbantahkan dengan klan Yao. Namun beberapa hanya akan dianggap sebagai anggota cabang. Klan Yao yaitu salah satu dari 8 klan kuno. Nama klan mereka berarti obat, dan mereka bisa dianggap ahli alkimiawan terbaik di bawah langit. Kemanapun kamu pergi di klan, jika anggota klan bukan seorang alkemis, maka orang itu setidaknya tahu 1 atau 2 hal tentang alkimia dan pil penilai. Di puncak-puncak gunung itu terbentang ruang yang sangat besar, sebagian besar kosong. Di tengah-tengahnya ada sebuah monumen batu yang menjulang. Monumen itu sederhana dan besar, memancarkan aura keagungan yang kohesif. Ini adalah simbol bagaimana konsolidasi anggota klan Yao. Monumen ini dianggap sangat penting bagi klan Yao. Hanya anggota klan yang paling terkenal yang dapat memiliki nama mereka, bersama dengan nama orang tua mereka, diukir ke monumen klan. Ini adalah kehormatan tertinggi mutlak bagi mereka. Bahkan ada pepatah di antara anggota klan. Meninggalkan namamu di monumen klan, kematianmu tidak akan sia-sia. Melihat monumen klan, keempat sisinya menunjuk ke bagian yang terpisah dari klan, aula leluhur, aula tetua, sekolah klan, dan perbendaharaan klan. Tepat di bawah puncak gunung adalah cincin bagian dalam tempat para anggota garis keturunan utama berada. Tepat di bawah adalah rumah-rumah anggota klan yang memiliki prestise dan kekuatan besar untuk tinggal di sana. Dari daerah ini muncul banyak semburan aroma obat terkonsentrasi secara sporadis. Bawah kaki gunung adalah tempat anggota biasa klan tinggal. Bangunan-bangunan di sana tidak begitu menarik, mereka tampak seperti bangunan dan jalan kota lain. Di satu jalan, sekelompok anak berusia sekitar 7 tahun sedang bermain permainan alkimia. Meskipun itu tampak seperti permainan, mereka semua mengucapkan kata-kata formula pil yang sebenarnya. Sementara anak-anak bermain dengan penuh semangat, sekelompok pria jangkung berjalan dari jauh. Saat mereka berjalan menuju suara tawa, matahari terbenam menyebabkan bayangan mereka tumbuh lebih lama dan lebih lama. Ah, kamu masih bermain di luar, pulanglah untuk makan malam. Anak-anak menjadi lebih bahagia dan melemparkan diri ke arah sekelompok pria. Ayah kembali. Ayah, kemarin aku belajar tentang pemurnian pil di sekolah klan, ucap Yao Lao. Ketika anak-anak melihat ayah mereka datang ke arah mereka, suara-suara muda mereka menjadi lebih gaduh. Para ayah dengan tertawa mengangkat anak-anak mereka masing-masing ke pundak mereka. Di antara anak-anak itu ada seorang bocah lelaki berusia 5 tahun yang tampak sangat tenang, tetapi tangannya menggenggam erat tangan ayahnya. Kehangatan dari tangan ayahnya memberinya perasaan bahagia yang sederhana. Apa yang terjadi, Chen Er? Apakah kamu nakal lagi dan membuat ibumu marah? Anak itu menundukkan kepalanya, ibu marah. Dia bilang dia tidak akan mengakui saya lagi, ayah. Anda akan membujuk ibu, kan? Haha, tentu saja. Ayo pergi, kami. Duo ayah dan anak bersama-sama pasti dapat memastikan bahwa ibumu akan membuatkan kami makanan enak. Yao Huo tertawa memilih anaknya, menempatkannya di atas bahunya. Yao Huo, anakmu nakal lagi, ucap ibu Yao Chen. Seorang lelaki kokoh datang berjalan dengan seorang anak yang agak gemuk di bahunya yang juga berusia sekitar 5 tahun. Ayah. Yao Chen menggunakan vas bunga favorit bibi sebagai tungku pil, anak gemuk itu melaporkan dengan keras. Chen Er, itu bukan vas bunga celadon, bukan? Yao Huo bertanya dengan batuk, alisnya berkedut. Yao Chen menundukkan kepalanya, tangannya menelusuri kepala ayahnya dengan gelisah. Ibu benar-benar tidak akan mengakui aku lagi?
Dia benar-benar tidak akan pernah membuatku kaki ayam untuk makan malam lagi? Jadi itu benar, maka semuanya sudah berakhir untukmu. Old Huo. Bukankah itu hadiah pertama yang kamu berikan kepada istrimu? Yao Chen, tunggu saja untuk dihukum. Tawa pria berotot itu membawa lemak. Matikan Luo Bing, jangan mencoba menakuti anak saya. Chen Er tidak takut. Dengan aku sebagai ayahmu, aku pasti akan memastikan ibumu membuatkan kaki ayam untukmu makan. Lemak itu dengan lantang bertanya, "Ayah, apa itu kaki ayam?" Mencicipi hal-hal buruk, pulang dan makan roti daging. Iya, roti daging pastinya yang paling enak. Lemak itu menganggukkan kepalanya seolah-olah dia mengerti sesuatu. Yao Huo menatap Luo Bing dengan pandangan. Yao Huo menatap Luo Bing. Yao Huo menatap Luo Bing dengan pandangan membenci. Luo tua, lebih baik kamu mencari anak yang berbeda. Yang ini masih sangat muda tapi Anda sudah rela membiarkannya melakukan apa saja? Luo Bing balas menatapnya. Kamu tidak mengerti apa-apa. Terserah, ayo pulang. Yao Huo tertawa berkata, kita pergi sekarang. Yao Huo dan Luo Bing jelas adalah pemimpin kelompok ini. Begitu mereka memberitahu semua orang bahwa mereka akan pergi, semua orang tertawa menjemput anak-anak mereka dan mulai berjalan pulang. Keduanya sebenarnya tetangga. Jadi mereka mulai berjalan pulang di sepanjang rute yang sama. Nama si gemuk adalah Luo Su. Dan dia terus mengobrol di sepanjang jalan entah tentang kemalangan Yao Chen saat ini atau mengatakan hal-hal buruk tentang kakaknya, Luo San. Tetapi setiap kali Lemak akan berbicara tentang situasi Yao Chen, dia diam-diam akan melirik ke arahnya. Sangat jelas bahwa dia berusaha untuk mendapatkan perhatian Yao Chen. Namun, Yao Chen tidak mengambil hati apapun yang dia katakan. Bahu ayahnya sangat lebar dan dia merasa sangat nyaman. Kalau saja ibunya tidak marah padanya, maka dia akan merasa lebih baik. Ketika dua putra ayah akhirnya tiba di rumah, Yao Chen melompat turun dari pundak ayahnya dan mengumumkan, "Bu, rumah ayah sekarang." Sosok cantik keluar dari rumah dengan ekspresi mulut terbuka yang terkejut. Namun ketika dia melihat Yao Chen yang cemas mencari untuk melihat apa yang ada di dalam dapur, bibirnya melengkung sedikit ke atas dalam senyum. Dia dengan cepat mengubah ekspresinya dan memasang tampang marah palsu. Kamu akhirnya mau pulang ya?" Yao Huo mengedipkan mata ke arah Yao Chen. "Haha, aku agak lapar. Apakah ada kaki ayam untuk makan malam?" Kaki ayam yang dimasak oleh istri tercinta Yao Qing adalah yang paling lezat di seluruh dunia ini. Bukankah itu benar Chen Er? Kaki ayam ibu adalah yang paling lezat. Yao Chen segera mengangguk. Satu penipu tua, satu penipu muda. Siapa istri tercinta Anda? Tentu saja kamu. Yao Huo dengan polos mengedipkan matanya saat tangannya dengan penuh kasih sayang memegang Yao Qing yang masih berpura-pura marah. "Ayah, aku lapar." Yao Chen tidak tahan untuk menonton ini lagi, perutnya setuju dengannya dengan mengeluarkan suara gemuruh. "Lupakan, ayo makan." Yao Qing tertawa. Amarahnya berubah menjadi senyum ketika dia berbalik dan membawa duo ayah anak itu ke dapur.
Meja makan diisi dengan piring yang ditutupi mangkuk. Segera setelah mangkuk diangkat, bau yang luar biasa kuat keluar dan menyerang hidung mereka. Oh, ibu adalah yang terbaik. Yao Chen tampak sangat senang, dia merasa seperti dia bisa terbang. Katakan bahwa ibu adalah yang paling cantik. Wanita semua suka mendengar pembicaraan semacam ini. Yao Huo tertawa kepada putranya. Ibu adalah yang paling cantik, paling indah. Yao Chen belajar dengan sangat cepat. Kamu tidak takut mengajari anakmu hal-hal buruk? Jika kita tidak mengajarinya beberapa hal buruk sekarang, di masa depan bagaimana dia akan menipu seorang wanita cantik untuk pulang? Putra Yao Qing, saya benar-benar perlu menggunakan trik. Kamu pikir dia siapa? Kamu, hahaha, itu benar. Tunggu sebentar. Mengapa kata-kata ini tampak agak aneh? Pada awalnya, aku juga menyukai tipuanmu. Bu, bagaimana ayah menipu Anda? Yao Chen mengedipkan matanya, mengambil kesempatan untuk memasukkan beberapa kata ke dalam percakapan ini. Dia masih sangat muda dan sangat khawatir ibunya akan berhenti mengakuinya. Kamu benar-benar ingin tahu? Tunggu ketika kamu lebih tua dan kemudian aku akan memberitahumu. Tunggu ketika kamu lebih tua dan kemudian aku akan memberitahumu. Aku sudah dewasa. Saya sudah mulai berlatih skill Flame Foundation. Yao Chen tidak puas dengan hanya mengatakannya dengan keras. Dia melompat dari kursinya dan di depan ibu dan ayahnya dia mulai menunjukkan teknik kultivasinya. Namun tiruannya dari bentuk yang benar sangat tidak baik. Dan penampilannya menyebabkan orang tuanya mengeluarkan ledakan tawa. Tepat setelah makan malam, Yao Qing memaafkan Yao Chen untuk penggunaan vas bunga yang nakal sebagai kuali obat. Bersama-sama mereka berjalan-jalan menuju ke puncak gunung. Angin sepoi-sepoi terasa menyenangkan saat berhembus melalui udara sore hari. Dan Yao Chen mulai bermain dan menghibur dirinya di sepanjang jalur gunung. Keluarga itu sangat bahagia bersama. Sesampainya di puncak gunung, mereka melihat monumen klan di tengah lapangan umum. Sudah ada beberapa orang di sekitarnya. Yao Huo tertawa berkata, "Ayo, hari ini aku akan membawamu ke tempat khusus." Awalnya disitulah ayahmu bersama ibumu dan Yao Huo. Yao Qing menginjak kakinya dan di wajahnya yang cantik dan murni muncul 2 titik merah. Hehe, ayo pergi. Menyaksikan matahari terbenam di sana memberi Anda semacam perasaan khusus, dan jika kami sampai di sana terlambat itu akan diambil oleh orang lain. Melanjutkan di sepanjang jalan. Mereka melewati monumen klan dan tiba di menara lonceng besar. Mereka memanjat bintang-bintang dan tiba di atap tempat angin bertiup kencang. Cahaya api matahari terbenam perlahan-lahan turun melewati puncak gunung yang jauh. Angin sepoi-sepoi, cahaya matahari terbenam, tawa ibu dan ayahnya. Tangan kecil Yao Chen menunjuk ke alun-alun yang jauh. Ayah, kita bisa melihat monumen klan dari sini. Wow, sangat kecil dari sini. Hahaha, Yao Chen, apakah kamu tahu apa itu monumen klan? Apakah Anda tahu mengapa itu sangat penting? Tidak, Yao Chen menggelengkan kepalanya. Pemuda itu masih tidak tahu mengapa monumen klan adalah simbol paling penting di klan Yao. Yao Huo tertawa terbahak-bahak.
Dia menepuk kepala Yao Chen dengan tangannya yang kasar dan besar dan perlahan berkata, "Monumen klan ini memiliki catatan anggota klan Yao, klan kita yang paling heroik. Ini adalah kehormatan terbesar dari klan Yao kami. Nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mengukir nama mereka. Yao Chen, kakek buyutmu pernah mencapai kehormatan itu dan namanya diukir di atasnya. Itu adalah momen paling mulia bagi seluruh keluarga cabang kami." Ketika berbicara tentang kejayaan masa lalu ini, ekspresi Yao Huo berubah menjadi penghormatan, harapan, dan juga ketidakberdayaan. Yao Chen tidak dapat melihat melalui ekspresi ayahnya, dan setelah berkedip dia berkata dengan suaranya yang lembut, "Kakek buyut sangat mengagumkan. Iya, dia luar biasa. Tetapi keturunannya sendiri hanya bisa tidak layak atas nama orang tua itu." Yao Huo tersenyum tipis, melihat monumen batu kuno dan besar. Kata-katanya sekarang mengandung beberapa penyesalan. "Sejak zaman kakek buyutmu, keluarga cabang kami tidak bisa lagi menghasilkan orang-orang dengan prestasi seperti itu. Selama beberapa tahun ini, cabang kami semakin tenggelam. Kemuliaan yang ditinggalkan kakek buyutmu untuk kami telah memudar." Mata Yao King menyala. Dia sudah tahu apa yang ingin dibesarkan suaminya ketika dia menyarankan untuk keluar hari ini. Yao Chen sekarang berusia 5 tahun, yang di klan Yao adalah waktu untuk mulai membangun yayasannya. Yao Huo mengatakan ini kepada Yao Chen karena dia khawatir dia terlalu muda dan tidak akan bisa menangani berapa banyak pekerjaan pahit yang diperlukan untuk melatih. Tapi mendengar penyesalan samar itu dalam suaranya, dia tidak bisa menahan nafas. Sambil memegang tangan suaminya yang besar, dia berkata, "Kamu sudah mencoba yang terbaik." Siapa yang tahu seberapa banyak Yao Chen mengerti, tapi dia bisa merasakan penyesalan tak berdaya orang tuanya, jadi dia mengulurkan tangan kecilnya untuk meraih tangan Yao Huo yang lain. Matanya yang cerah menatap tablet batu yang jauh dan jauh. "Ayah, aku akan memasukkan nama kamu dan ibu ke dalamnya." Suara lembut, kekanak-kanakan Yao Chen 5 tahun itu serius. Jika melakukan itu akan membuat ayah dan ibunya bahagia, maka dia akan bekerja paling keras untuk itu. Yao Huo bergetar ketika mendengar ini. Mengukir nama mereka di monumen klan sangat sulit. Banyak individu berbakat yang gagal. Tapi dia masih mengangguk dengan semangat kepada Yao Chen kecil. "Lalu ayah akan menunggu hari itu. Anak saya Chen pasti akan luar biasa." Yao Chen menganggukkan kepalanya dengan kencang, hati mudanya penuh dengan tekad. Waktu berlalu, dan 8 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tekad itu telah memenuhi dirinya di Menara Lonceng adalah sesuatu yang Yao Chen tidak pernah lupakan dalam 8 tahun terakhir. Ketika dia berusia 6 tahun dia telah bergabung dengan sekolah klan. Dia berlatih secara gila-gilaan. Sebagian karena setiap kali dia maju dia bisa merasa bangga di mata ayahnya dan senyum gembira ibunya. Di ruang pelatihan sekolah klan, seorang pemuda berjubah hijau sedang berlatih latihan fisik. Di ruang pelatihan sekolah klan, seorang pemuda berjubah hijau sedang berlatih latihan fisik. Gerakannya seperti panah, lurus dan tanpa jeda.
Tiba-tiba gerakannya terhuyung dan dokinya menunjukkan tanda-tanda kehabisan sehingga dia tidak punya pilihan selain berhenti. Pemuda itu menghembuskan napas panjang dari udara yang keruh. "Kakak Chen, ayo pulang. Saya lapar." Sosok gemuk bergegas keluar. Pemuda berjubah hijau adalah Yao Chen yang berusia 13 tahun. Dan yang berlemak adalah Luo Su. Selama 8 tahun ini, Yao Chen telah tumbuh lebih tinggi dan lebih cerah. Adapun Luo Su, dia menjadi lebih tinggi, tetapi dalam beberapa hal dia masih gemuk yang suka mengobrol. Yao Chen tersenyum dan mengangguk. "Oke, ayo pergi. Hehe, ketika kita pergi pagi ini, Bibi King berkata kita akan makan pesta untuk makan malam." Luo Su menjilat bibirnya. Setiap kali dia memikirkan makanan, dia tidak akan bisa menahan nafsu makannya dan harus terus-menerus menelan ludahnya. Yao Chen tidak bisa memperbaiki suasana hatinya. Setiap kali mereka mengadakan pesta seperti itu karena ayahnya harus pergi keluar. Ketika dia masih muda dia tidak tahu ini. Tetapi sekarang dia berusia 13 dia telah belajar bahwa keluar ini benar-benar menyelesaikan misi klan. Ayah dan pamannya Luo Bing sama-sama pengawal besi klan. Pengawal besi klan Yao biasanya tidak meninggalkan klan. Tetapi ketika mereka melakukannya, misi yang ditugaskan kepada mereka pasti akan sangat berbahaya. Misi yang mudah tidak mengharuskan pengawal besi untuk menanganinya. Hanya sekte dan sekolah di sekitarnya yang telah menempelkan diri pada klan Yao akan mampu menangani mereka. Hanya ketika orang-orang itu tidak lagi memiliki metode yang tersedia bagi mereka. Klan Yao mengirim pengawal besi. Jelas tingkat bahaya tidak akan rendah. Luo Su pergi ke rumah Yao Chen untuk makan seperti yang sering dilakukannya. Sejak hari dia mencoba kaki ayam, Luo Su tidak pernah pergi makan di rumahnya sendiri. Ibunya meninggal sejak dini, sementara ayahnya tidak pernah ingin menikah lagi. Tidak ada wanita lain di keluarganya. Jadi setiap makan setiap hari hanyalah roti daging kukus. Meskipun tidak kekurangan daging, selalu direbus dan diasamkan. Jika dia tidak pernah makan makanan lain maka itu akan baik-baik saja baginya. Tetapi setelah makan kaki ayam itu, Luo Suo tidak bisa kembali makan makanan hambar yang sama setiap hari. Keluarga Yao Chen secara alami menyambut Luo Su, makanan itu tidak bernilai banyak di klan. Selain itu, dengan Fatih Luo datang untuk makan, porsi Yao Chen juga secara tidak sadar naik. Setelah makan, Yao Huo menepuk bahu Luo Su dan berkata, "Luo Su, pulanglah sedikit lebih awal hari ini." Luo Su juga tahu bahwa ayahnya akan pergi ke misi. Setelah menyeka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal, dia dengan cepat menghilang. Setelah Luo Su pergi, Yao Huo dan Yao Chen tertawa. "Chen mari kita bicara di luar." Yao Chen mengangguk dan keluar. Ketika dia melakukannya, Yao Huo tertawa lagi dan melompat ke atap. Dengan teriakan ringan, Yao Chen berlari di sepanjang dinding. "Ayah!" Sesekali ayahnya harus meninggalkan klan untuk misi. Tetapi dia tidak pernah melakukan seperti yang dia lakukan hari ini dan membawa Yao Chen untuk berbicara di atas atap. "Haha, apa menurutmu ini aneh? Kali ini ayah mungkin harus keluar untuk waktu yang lama.
Tapi mudah-mudahan saya masih akan kembali sebelum hari ke-9 dari bulan ke-10. Hari itu adalah hari ulang tahun ibunya. Yao Chen mengangguk dan tersenyum. Ayahnya akan selalu mempersiapkan segala macam cara berbeda untuk merayakan hari itu. Itu adalah salah satu saat paling meriah di keluarga mereka bersamaan dengan ulang tahun Yao Chen dan tahun baru. Tapi kalau aku tidak berhasil saat itu, bantu ayah memberikan ini pada ibumu. Dari jubahnya ia menyerahkan jepit rambut giok. Tapi kamu tidak bisa memberikannya lebih awal padanya. Hanya berikan padanya jika aku tidak berhasil kembali. Wanita menyukai hal-hal romantis. Yao Chen memutar matanya, ibu dan ayahnya agak terlalu romantis. Bagaimanapun, dia tidak bisa mempelajarinya. Yao Huo kemudian memberitahu Yao Chen beberapa teknik lain untuk menjemput anak perempuan. Tetapi dia tiba-tiba berhenti ketika dia menatap mata Yao Chen. Tingkat apa yang telah dicapai Flame Foundation Douki Anda? Perlihatkan pada saya. Iya nih. Mata Yao Chen cerah dan dia mengulurkan tangannya ke arah ayahnya. Yao Huo menggenggam tangannya. Ledakan terdengar dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Dengan cepat mengembun menjadi harimau ganas yang menyerang Yao Chen. Yayasan api. Yao Chen berteriak dengan liar. Dan Douki menyapu tubuhnya, cahayanya membentuk pertahanan yang kaku. Light mengembun di tangannya dan membanting ke arah dada ayahnya. 6 bintang Douze, tidak buruk. Yao Huo pergi dan tiba-tiba berhenti. Aura yang meledak keluar darinya menghilang menjadi hampa. Tapi Yao Chen tidak memiliki banyak kendali. Dia buru-buru berusaha menarik kembali kekuatannya. Dan karena terlalu fokus pada hal itu, dia akhirnya jatuh dari atap. Bangun, dia marah. Ayah, berhenti main-main. Bukankah Anda mengatakan Anda akan berdebat dengan saya? Apakah kita harus bersilang tangan untuk bertanding? Manerisme juga semacam pertarungan. Cara menggunakan cara Anda untuk mengintimidasi musuh. Cara mengetahui niat lawan Anda. Hal-hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda pelajari hanya dari pelatihan. Yao Chen ternganga, sepertinya mengerti sesuatu tetapi juga merasa itu sangat kabur. Sesuatu seperti ini sangat sulit dan kamu tidak perlu memikirkannya sekarang. Setelah misi ini selesai, saya akan pergi ke klan dan mengundurkan diri dari menjadi Iron Guard. Yao Huo tertawa dan menepuk bahu Yao Chen. Yao Chen menjadi gila karena itu. Maksud dibalik kata-kata ayahnya adalah untuk membimbing hatinya. Di dalam klan Yao ada 3 cara untuk belajar. 1. Memasuki sekolah klan. Dari 6 hingga 18, siapapun bisa bergabung dengan sekolah. Sekolah klan menawarkan pendidikan untuk semua orang dan siapa saja, entah itu jenius atau udik 2. Tinggal di rumah dan minta para penatua keluarga bertugas mengajar mereka. Hasil dari pelatihan seperti itu secara alami lebih baik daripada ajaran sekolah klan yang sangat luas dengan banyak siswa. Selain itu, banyak seni rahasia hanya beredar di setiap keluarga. Yang bisa diajarkan oleh sekolah klan semuanya sangat umum. 3. Menjadi murid magang dari klan. Pakar klan sesekali akan memilih murid muda untuk menjadi murid mereka, tetapi hanya yang terbaik yang memiliki kesempatan seperti itu. Yao Chen saat ini berkultivasi di dalam sekolah klan dengan pahit.
Kemajuannya sudah cukup bagus, pada usia 13 dia sudah menjadi bintang 6 doze. Selain itu, dia tidak pernah minum pil obat radikal untuk mempromosikan dokinya. Setiap bulan dia hanya minum 1 pil penguat mus Yayasan Esensi. Dengan bakatnya, bahkan hanya melanjutkan dengan sekolah klan untuk berkultivasi itu tidak buruk. Tapi dia secara bertahap akan jatuh di belakang murid-murid berbakat lain dari klan. Ayah, jangan khawatir. Aku akhirnya berhasil mendapatkan cukup uang. Sekarang Anda adalah doze 6 bintang, Anda akhirnya dapat mulai berlatih teknik kultivasi sejati. Beberapa teknik hebat klan sekolah tidak buruk. Dengan kemajuan Anda selama 2 tahun ini, Anda harus memilih teknik yang terbaik. Klan Yao sangat mementingkan dan menghormati obat. Jadi para murid di dalam klan semua harus menggunakan Flame Foundation Skill sebagai langkah kultivasi pertama mereka. Hanya ketika atribut api Doki di dalam tubuh mereka mencapai tingkat yang cukup mereka dapat memilih teknik budidaya bangunan pondasi. Dari Flame Foundation hingga teknik budidaya bangunan fondasi sejati adalah langkah yang sangat penting. Tapi ayah, teknik terbaik membutuhkan terlalu banyak. Yao Chen sudah mempersiapkan diri untuk memilih teknik yang tidak memerlukan terlalu banyak obat tambahan. Hahaha, jangan khawatir tentang itu. Ayahmu akan membuka jalan untukmu, Chen Er. Selama kamu bekerja keras, ayahmu tidak akan mengatakan apa-apa. Oke, cari ibumu dan bicaralah sedikit. Dan jangan lupa jepit rambut Gio. Jangan biarkan dia mengetahuinya. Ya, Yao Chen penuh antusias saat dia mengangguk. Menatap perawakan besar ayahnya, hatinya dipenuhi kehangatan. Malam berlalu, pagi-pagi sekali. Sebelum matahari terbit, Yao Chen mendengar orang tuanya bangun dari tempat tidur. Dia diam-diam bangkit dari tempat tidur dan pergi ke jendela, meminjam cahaya bintang. Dia melihat Paman Su sudah menunggu di sebelah. Old Huo, cepatlah. Pria tua dengan wanita adalah yang paling merepotkan. Abaikan, dan diamlah, jangan bangunkan mereka. Dan hei, siapa yang sudah tua? Oke, ayo pergi. Di bawah cahaya bintang, kedua sosok itu menghilang di kejauhan. Perasaan kehilangan frustrasi diisi Yao Chen. Pada saat ini, ibunya berjalan masuk dan melihat Yao Chen. Dia tertawa, Chen Er, mari kita makan sarapan. Oke, Bu. Ayah berkata dia akan mengundurkan diri sebagai pengawal besi. Haha, ibu sudah tahu. Jangan khawatir, bahkan jika dia bukan seorang Iron Guard, dia masih bisa menjadi prajurit klan. Yao Chen berkedip, prajurit klan memiliki perbedaan yang jelas dalam hal gaji dan perawatan dibandingkan dengan pengawal besi. Kondisi keluarga mereka adalah sesuatu yang sangat jelas Yao Chen. Dan teknik membangun fondasi terbaik membutuhkan banyak sumber daya untuk mengolah. Yao Chen sangat ingin menjadi lebih kuat, tetapi dia juga tidak ingin membebani keluarganya. Apa? Chen Er telah belajar bagaimana memikirkan keluarganya? Yao King dengan hangat tersenyum dan menggosok tangan Yao Chen. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Terima kasih sudah subscribe RS Channel. Nantikan kelanjutannya hanya di RS Channel.